Hanya Yesus pribadi yang mengenal hatiku. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang mengenal hati kita dan benar-benar mengerti, bahkan lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Dan ini dapat dibuktikan ketika kita saat menghadapi ujian hidup, cobaan, kita cenderung menjadi cemas, takut, lesu, tawar hati, dan hopeless. Karena kita sendiri tidak mengetahui dan mengenal diri kita sendiri dan sampai di mana batas kemampuan kita. Tetapi ada satu hal yang harus kita pahami dan percayai, bahwa selama kita ada dalam Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan, maka ada satu kepastian, harga mati dan mutlak, bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah mengizinkan kita mengalami pencobaan lebih dari batas kemampuan kita. Karena Dia Allah sangat tahu, mengerti kelemahan dan batas kemampuan kita. Setiap orang beriman dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya akan mendapat perlindungan, pemeliharaan hidup dari Tuhan, dan Roh Kudus akan selalu hadir di setiap jalannya, menyatu dalam denyut nadi dan detak jantungnya, dalam hati dan pikirannya. Seiring itu juga, hidup orang percaya akan selalu mempunyai pengharapan, semangat baru, kekuatan baru terus-menerus dalam menghadapi setiap ritme kehidupan. Jika doa-doa saudara sampai saat ini belum terjawab, merasa Tuhan tidak adil, jauh dan tidak mau mendengar doa saudara, bukan karena Allah tidak sayang dan tidak peduli pada saudara. Bagi Allah tidak ada yang sulit, sangat gampang dan mudah untuk memberi apa yang saudara minta. Tetapi Allah menahan saudara lebih lama menunggu, supaya mempunyai hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, tenggelam dalam hadirat-Nya, dan mengenal lebih jauh pribadi yang saudara percayai. Allah dekat dengan ciptaannya, dan Allah mengenal ciptaannya. Mazmur 139 ayat 1-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku mengetahui itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Mari belajar dari kisah kehidupan Daud. Pengakuan dan refleksi iman Daud terhadap Tuhan penciptanya. Tuhan dekat dan mengenal Daud.
bukan hanya sekedar tahu asal-usul Daud, tetapi lebih daripada itu, Tuhan selalu menyelidiki dan sangat tahu apa yang sedang Daud lakukan, pergumulan apa yang sedang dihadapi Daud. Tuhan selalu menuntun, membimbing, menolong Daud saat menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Bahkan Tuhan selalu melindungi serta memberkati kehidupan Daud, sehingga menjadi seorang raja yang diberkati di Israel. Daud begitu sangat takjub terhadap pemeliharaan Allah baginya, dan Daud semakin menyadari bahwa ia tidak dapat lari dan menjauh dari kemurahan Tuhan. Kita adalah juga ciptaan Allah seperti Daud yang diberkati. Dan tentu Tuhan pun sangat sayang dan mengenal pribadi kita. Masih layakkah kita berlari dan menjauh dari hadapan Allah? Allah sangat baik dan peduli bagi saudara. Kemurahannya lebih dari hidup. Mari mendekat dan lebih sungguh-sungguh mengenal Allah dengan seluruh keberadaan saudara. Tetaplah setia dalam doa. Beri waktu saat teduh. Puji dan muliakan Tuhan. Baca Alkitab saudara untuk mengenal lebih jauh besarnya kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup saudara. Hanya dekat Allah sajalah hati dan jiwa kita tenang. Walau dunia menolak kita, memandang rupa, dan menilai segala keberadaan kita, tetapi Tuhan tidak melihat rupa, namun Tuhan memandang kedalaman hati saudara, menerima sepenuhnya dengan segala keberadaan saudara. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah kami yang setia, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala anugerah dan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Engkau menyediakan bagi kami yang tidak pernah kami pikirkan. Engkau memandang jauh masa depan kami. Engkau menyediakan bagi kami yang terbaik, yang sungguh indah, yang semakin menaik. Bapa, ajar kami mengerti rencana-Mu. Ajar kami untuk tetap tunduk otoritas-Mu. Ajar kami untuk tetap berjalan di jalan-Mu, supaya kami sampai pada tujuan yang Kau inginkan. Tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sangat tahu. Engkau tahu apa yang di pikiran kami, rencana kami, keinginan kami. Engkau juga tahu tetesan air mata kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu dan pertolongan-Mu, kemurahan-Mu, berkat-Mu akan terus mengalir bagi kami, supaya hidup kami semakin indah, berkenan, dan menyenangkan Engkau Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami yang sering mendukakan hati-Mu, supaya kami layak menerima berkat dan kasih kemurahan-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan pertolongan-Mu, dengan karya-Mu, dengan salib-Mu, dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib, kami akan menerima kasih dan kemurahan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan, yang lemah dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri kekuatan,
yang patah semangat Engkau beri pengharapan, dan yang dalam duka Engkau beri penghiburan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami satu detik pun, tetapi yang selalu menuntun kami, yang menopang kami, yang tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak, tetapi tangan kanan-Mu yang menopang kami, yang membuat hidup kami semakin indah, yang membuat hidup kami berbeda dari yang lain. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Mulialah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.